Halo teman-teman, selamat datang kembali pada pelatihan kewirausahaan digital Pisang Crispy. Nah, pada sesi kali ini atau di pertemuan ke-9 ini, kita akan mempelajari tentang tahap evaluasi brand. Bagaimana penerimaan feedback dari customer dan inovasinya. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pelatihan. Tujuan pelatihan ini adalah yang pertama, mengetahui hal apa saja yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas brand dan produk. Yang kedua, memahami bagaimana cara menanggapi customer dengan baik. Yang ketiga, memahami inovasi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan evaluasi. Yang pertama, kita membahas pengertian dari evaluasi suatu brand tersebut. Brand evaluation adalah mengukur nilai sebuah brand dengan menggunakan metrik terkait yang menentukan bagaimana brand tersebut mempengaruhi pengguna dan konsumen. Menurut Kotler, evaluasi brand adalah proses mengukur nilai dan kinerja sebuah merek melalui analisis berbagai indikator seperti citra merek, reputasi, kualitas produk, dan tingkat kepuasan konsumen. Evaluasi ini penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan posisi merek di pasar. Oke, selanjutnya apa saja sih yang perlu dievaluasi? Nah, yang perlu kita evaluasi itu yang pertama, kepuasan pelanggan itu merupakan kunci utama yang harus dipertahankan untuk meningkatkan basis pelanggan serta untuk mendapatkan penilaian positif. Yang kedua, pelanggan yang merasa puas dengan produk kita biasanya akan memungkinkan untuk mengorder kembali. Yang ketiga, dilihat dari kualitas produk atau layanan. Dalam hal ini penting untuk menilai bagaimana pelanggan menilai rasa, daya tahan, dan fungsi dari produk tersebut. Apakah produk itu memenuhi ekspektasi mereka atau bahkan sebaliknya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang respon terhadap umpan balik dari pelanggan. Dalam upaya meningkatkan kualitas brand, evaluasi terhadap respon umpan balik pelanggan memainkan peran penting. Respon ini tidak hanya menunjukkan seberapa serius sebuah perusahaan dalam memperhatikan pelanggannya, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang area yang membutuhkan perbaikan. Kecepatan saat merespon pelanggan, respon yang diberikan harus informatif dan solutif. Penting untuk menilai apakah jawaban itu benar-benar diberikan sesuai dengan hal apa yang terjadi atau benar-benar itu sudah menjawab untuk pertanyaan daripada pelanggan. Nah, tidak cukup hanya merespon, tindakan nyata untuk memperbaiki masalah yang diangkat oleh pelanggan juga sangat penting. Evaluasi harus mencakup nilai terhadap efektivitas tindakan yang diambil setelah menerima umpan balik. Pelanggan menghargai perhatian pribadi, respon yang personalisasi menunjukkan bahwa perusahaan itu peduli dan memperhatikan detail setiap individu atau setiap pelanggan. Selanjutnya yang perlu dievaluasi itu ada evaluasi perluasan pasar dan evaluasi pembaruan produk. Yang pertama kita akan membahas mengenai perluasan pasar. Di mana dalam evaluasi perluasan pasar ini kita memahami terlebih dahulu karakteristik dari konsumen di pasar baru, termasuk usianya, pendapatan, dan perilaku dari setiap pembeli. Terus kita juga menilai kebutuhan spesifik konsumen di daerah yang baru untuk menyesuaikan penawaran produk, dan kita juga perlu memeriksa daya beli masyarakat di pasar baru untuk memastikan produk itu dapat diterima atau laku dijual. Selanjutnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama pesaing untuk menemukan peluang yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya menentukan strategi penetapan harga, saluran distribusi yang paling efektif. Dan di sini ada juga evaluasi pembaruan dari produk, di mana kita mengumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui survei dan wawancara, serta menganalisis ulasan produk untuk memahami kelemahan dan kekurangan dari perspektif pelanggan. Kita juga dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan fungsi dan kualitas produk, mengikuti tren industri untuk memastikan produk itu tetap relevan dan menarik. Selanjutnya, kita juga harus merencanakan peluncuran produk yang efektif, termasuk penetapan waktu dan strategi dari pemasaran itu, memantau kinerja produk di setiap pasar setelah peluncuran dan melakukan penyesuaian.
Hal yang perlu dievaluasi itu dari segi biaya. Harga yang kompetitif dan persepsi nilai dari produk itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas brand. Pada saat evaluasi harus mempertimbangkan apakah pelanggan itu merasa harga yang mereka bayar itu sepadan dengan kualitas yang diterima atau biasa itu dikatakan sebagai worth it to buy. Apakah ada keluhan tentang harga yang terlalu tinggi untuk produk yang seperti ini atau seperti itu, atau bahkan mempertahankan harga pasarnya karena komentar itu udah sesuai dengan kualitas produk dan harga yang udah ditetapkan. Oke, selanjutnya itu yang perlu dievaluasi itu juga brand tersebut. Persepsi brand itu mencakup reputasi dan citra yang dibangun di mata pelanggan. Evaluasi ini melibatkan pemahaman bagaimana pelanggan melihat brand dan konteks pasar yang lebih luas. Apakah brand tersebut dianggap inovatif, kreatif, unik, atau dapat diandalkan. Identitas visual brand termasuk logo, warna, dan desain grafis adalah elemen yang pertama dilihat dan diingat oleh pelanggan. Apakah elemen-elemen itu konsisten dan relevan dengan target pasar? Apakah logo itu dapat mudah diingat atau mudah dikenali? Perlu diperhatikan pula konsistensi dalam penyampaian pesan dan pengalaman. Hal itu menjadi kunci utama dalam membangun brand yang kuat. Melibatkan penilaian apakah semua aspek brand itu disampaikan secara konsisten di semua titik kontak dengan pelanggan. Apakah pelanggan itu mendapatkan pengalaman yang serupa dengan dan sesuai dengan harapan. Oke, baik. Untuk topik selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menanggapi customer. Yang pertama itu ada memahami produk secara mendalam. Customer itu pastinya sering menanyakan sesuatu mengenai produk kita atau memerlukan informasi mengenai produk tersebut. Nah, oleh karena itu, perlu untuk memahami secara mendalam mengenai produk yang dibuat atau dijual. Kita harus menghindari kata kalimat "saya tidak tahu" karena jika kita menggunakan kalimat tersebut, customer akan merasa bahwa kamu ini nggak memiliki pemahaman mendalam mengenai produk yang kalian jual. Nah, hal-hal yang perlu diketahui adalah deskripsi dari produk itu, komposisi produk itu, masa penggunaan produk itu berapa lama, dan lain-lain sebagainya. Karena hal itu akan sering ditanyakan khususnya bagi pelanggan baru. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ketika kita membalas chat customer atau bertemu langsung dengan customer-nya, kita harus mengedepankan etika dan menggunakan bahasa yang sopan serta mudah dipahami. Dengan kita membalas dengan sopan akan membuat pelanggan itu merasa lebih nyaman. Jadi kita harus menghindari kata yang atau bahasa yang kaku ketika menghadapi customer. Yang selanjutnya itu respon cepat. Pastinya kita itu tidak suka jika menunggu terlalu lama ya. Jadi terutama pada saat menunggu jawaban yang penting dalam jangka waktu yang sangat singkat. Nah, hal itu sama juga berlaku untuk customer. Kita harus membalas pesan dengan cepat karena cara itu merupakan cara yang efektif di mana customer juga mendapatkan jawaban tentang produk yang kita jual. Nah, kadang juga pelanggan memberikan pertanyaan itu di luar jam operasional bisnis. Mungkin solusi yang dapat kita lakukan itu adalah membuat chatbot atau chat otomatis untuk menanggapi pertanyaan customer secara otomatis, bahwa pesannya itu berada di luar jam operasional dan akan dibalas jika sudah jam kerja, atau kita juga bisa membuat frequently asked question dan nantinya udah ada pertanyaan yang tersedia secara otomatis mengenai apa saja yang ingin ditanyakan oleh customer. Nah, yang selanjutnya itu mengucapkan maaf. Jika kita menerima keluhan dari customer, baik melalui chat atau bertemu secara langsung, kita harus menyampaikan maaf terlebih dahulu atas ketidaknyamanannya oleh produk kita atau pelayanan. Nah, selain itu juga kita mengusahakan memberikan solusi. Jika ada kendala yang dialami, kita juga perlu mengakui kesalahan kita, baik dari segi packagingnya atau ada sesuatu yang kurang kokoh, atau bahkan kita refleks menggunakan atau mengucapkan bahasa yang kurang berkenan mungkin didengar oleh customer tersebut. Yang selanjutnya itu memberikan solusi. Nah, apabila pelanggan itu bertanya mengenai produk yang ada dan ternyata ada kendalanya, berikan solusi yang baik dan meyakinkan mereka dengan produk yang kita tawarkan itu tidak kalah bagusnya.
atau berikan solusi terbaik untuk saling menguntungkan. Beberapa perhatian penuh pada ungkapan atau keluhan yang diberikan pelanggan dan berupaya sepenuhnya untuk mendukung mereka dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya, customer itu membeli suatu produk atau menanyakan produk A dan ternyata produk A ini sedang kosong atau belum restock. Nah, kita tuh dapat memberikan solusi dengan memperkenalkan produk B ini dengan produk yang tidak kalah bagusnya atau kita harus menjelaskan ingredients yang terlebih dahulu apa keunggulan dari suatu produk yang kita tawarkan itu. Nah, seperti itu. Di dalam meningkatkan kualitas suatu barang atau brand itu kita perlunya ada inovasi. Setelah kita melakukan evaluasi dari kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, dari kekurangan itu kita pasti memikirkan suatu inovasi baru tentang bisnis kita itu. Nah, langkah yang perlu kita perhatikan dalam inovasi bisnis itu yang pertama kita bisa mengumpulkan feedback dari pelanggan, hal yang mereka suka atau tidak suka dari logo, warna, rasa, tempat maupun hal lainnya. Yang kedua, dari evaluasi-evaluasi yang ada, kita bisa lihat masalah dan peluang dalam bisnis itu dan mengubah masalah itu menjadi sebuah peluang. Yang ketiga, dengan informasi yang ada, kita bisa mulai berpikir tentang ide-ide baru atau inovasi baru, misalnya mengubah warna logo dengan mengikuti warna tren sekarang atau menambahkan topping-topping yang emang tren sekarang atau banyak disukai oleh orang lain. Dan yang selanjutnya itu sebelum kita menerapkan ide-ide itu secara besar, coba dulu dalam skala kecil, misalnya coba tawarkan diskon dalam jam sepi selama seminggu dan lihat apakah penjualan itu akan meningkat atau tidak. Oke, yang selanjutnya jika ide-ide itu terbukti sukses, kita bisa mulai menerapkannya secara penuh. Tetapi kita jangan lupa juga untuk memantau hasilnya, terus dipantau. Pantau juga apakah diskon yang kita berikan setiap jam sepi itu tetap meningkatkan penjualan atau hanya efektif di awal saja. Yang terakhir itu proses inovasi ini sebaiknya dilakukan secara terus-menerus dan evaluasinya dilakukan juga secara terus-menerus. Bisnis selalu berubah, begitu juga dengan preferensi pelanggan. Jadi evaluasi dan inovasi harus menjadi bagian rutin dari bisnis yang sedang dikembangkan itu. Semakin kita sering mengevaluasi, semakin tahu kita di mana kekurangan dari setiap brand, produk, atau bahkan hal lain yang ada kekurangannya di produk kita. Nah, semakin tahu kita apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dipertahankan, dan apa yang perlu diubah atau apa yang perlu dihapus. Oke, selesai sudah pemaparan materi tentang evaluasi brand, bagaimana penerimaan feedback dari customer dan inovasi. Apabila ada kekurangan kata, perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga materi yang saya berikan pada sesi ini tuh dapat membantu teman-teman semua dalam mengembangkan bisnis teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi dan untuk mencapai kualitas dari bisnis teman-teman semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.